Yang ketiga adalah menemukan produk dari kebutuhan pasar. Ini lucu ya, Buana ini menjual 600-an produk juga, 500-an produk per hari dari Bukalapak secara online. Dan nama tokonya adalah Indodeals, awalnya adalah seorang akunting. Produk yang dijual bukan hobi dia, adalah produk-produk cowok-cowok, produk-produk yang tidak ada hubungan dengan wanita. Tapi dia bilang begini, kalau saya sih selama ada permintaannya banyak ya saya akan jual. Misalnya dulu ada orang fidget yang alat untuk anak-anak itu, orang-orang pada suka dan pada yang nyari, kemudian dia mencari suppliernya dan menjualnya karena dia memiliki keahlian yang luar biasa dalam hal menjual. Jadi dia nggak ada hubungan sama hobi, tidak ada hubungan sama masalah yang dihadapi, tetapi ada hubungannya dengan kebutuhan pasar. Ketika dia melihat adanya kebutuhan pasar, dia mengetahui angkanya dan mendengarkan dari orang-orang akan kebutuhan tersebut, dia langsung cari supplier dan menjualnya. Mari coba kita pelajari dari Ibu Wana bagaimana proses dia menemukan produk-produk sehingga sampai akhirnya dia mampu menjual 500 produk per hari di Bukalapak dan marketplace lain ya tentunya. Aktif di MP itu seperti apa, Bu? Omsetnya atau pengirimannya sehari itu atau sebulannya berapa sih sekarang? Oke, kalau pengiriman itu pastinya naik turunnya. Kalau misalnya lagi rame itu bisa sekitar 500-an paket. Nah, berarti misalnya nih, dulu apa produk pertama yang Ibu Wana jual? Aksesoris handphone, aksesoris sepeda, aksesoris mobil. Lebih ke produk-produk pria malah, bukan produk wanita. Dan latar belakangnya apa, Bu? Ini? Maksudnya pendidikannya? Pendidikan atau pekerjaan sebelumnya? Saya dulu konsultan accounting. Saya di salah satu KAP, Big Four KAP. Kan pasti sebelum memilih jualan itu sudah terpikir dong suatu ketika gue mau bisnis. Oke. Tahapan-tahapannya sampai akhirnya gue mutusin, iya gue jualan deh sekarang. Itu bisa ceritain sedikit nggak? Langkah-langkahnya tuh gimana? Jadi pertama kenapa aksesoris? Itu gini, karena orang contohnya mobil ya. Orang bisa punya mobil apa aja, bisa Toyota, Honda, atau yang lain. Tapi kan aksesorisnya sama. Jadi probabilitas orang beli dari saya lebih besar. Sama seperti handphone. Orang bisa beli Samsung, Nokia, atau bisa beli iPhone. Tapi kan kadang kabel datanya tetap earphone-nya lah, headset-nya tetap sama, orang bisa pakai. Ya mungkin kabel datanya beda-beda ya colokan, cuma kan headset-nya tetap sama. Atau misalnya kan sekarang kadang orang pakai iRing atau Gurita. Kan orang bisa, maksudnya nggak peduli merek apa handphonenya. Ya jadi saya pengen masuk ke mass market gitu. Ya. Sempet bingung awalnya, aduh ini gimana ya, saya ngerti nggak, cuman saya coba belajar terus gitu. Jadi kalau misalnya ada yang chatting nanya ini misalnya speknya apa atau fiturnya apa, saya akan cari, saya googling, saya juga tanya dari teman saya. Jadi kalau saya prinsipnya apapun bisa kita jual gitu, selama harganya masuk, harganya kompetitif, dan selama kita juga niat, maksudnya usaha gitu ya. Jadi apa aja bisa kita jual, karena bisa dilihat produk saya, toko online saya, Indodeals itu menjual berbagai macam kategori ya tuh wide variety gitu. Jadi buktinya bisa gitu. Nah, apa yang kita bisa tarik kesimpulan? Balik lagi, pertama-tama apapun metode Anda dari 3 metode itu, metode bagaimana menemukan produk pertama Anda yaitu dari hobi atau circle of expertise, jadi seputar dari keahlian Anda, dari pekerjaan Anda saat ini. Yang kedua adalah solusi dari masalah yang Anda hadapi atau solusi dari masalah yang banyak orang hadapi. Yang ketiga adalah market research. Anyway, apapun cara yang Anda pilih, ingatlah untuk selalu melakukan tes market, melakukan market research. Ujilah hobi Anda apakah memang dibutuhkan pasar. Ujilah solusi Anda apakah memang dibutuhkan pasar. Selama dibutuhkan pasar berarti itu menjadi ide bisnis. Tetapi ketika tidak dibutuhkan pasar, maka hobi hanya sekedar hobi, dan kemudian yang kedua, solusi hanya sekedar solusi. Nah, sekarang kita melakukan market research. Kata kuncinya adalah membuktikan bahwa produk Anda dibutuhkan pasar. Nah, ini kata yang paling penting nih.
membuktikan bahwa produk Anda dibutuhkan pasar. Ingat, di zaman digital semua perlu dan harus bisa dibuktikan, tidak berdasarkan asumsi saja. Market research meminimalkan kemungkinan gagal dan memaksimalkan penjualan. Itulah tujuan dari market research. Ada dua tujuan utama, yaitu meminimalkan kemungkinan gagal dan memaksimalkan penjualan. Bagaimana? Dengan market research, pasti kemungkinan Anda gagal bisa di-reduce karena Anda bisa menemukan produk yang laris yang sudah dites marketnya seperti apa. Setelah Anda menemukan ide produk Anda dengan cara apapun, ingat selalu harus dilakukan market research. Bagaimana nih caranya? Alatnya seperti apa? Nah, ini alat-alat yang bisa Anda gunakan. Yang pertama adalah Google Keyword Planner atau Ubersuggest. Kemudian yang kedua adalah Marketplace produk favorit. Jadi temukan produk favorit di marketplace tersebut. Yang ketiga adalah Google Trend. Kita akan menyaksikan bagaimana cara menggunakan Google Keyword Planner atau Ubersuggest, marketplace produk favoritnya apa, dan kemudian Google Trend, penggunaannya gimana. Jadi pada dasarnya begini teman-teman, kita menemukan dulu nih kebutuhan per bulan melalui Keyword Planner atau Ubersuggest atau melalui marketplace produk favorit. Setelah itu kita mengeceknya secara tren. Apakah trennya naik, apakah trennya rata, atau trennya turun. Meskipun demand-nya besar di Google Keyword Planner maupun di marketplace produk favorit masih menjadi produk favorit produk tersebut, tapi kalau Google Trend-nya turun, sebaiknya tidak Anda pilih karena dalam beberapa saat saja setelah Anda mengeluarkan dana, upaya, dan lain sebagainya, produk itu tidak lagi dibutuhkan pasar dan akibatnya Anda sudah kehilangan banyak hal. Apa yang perlu Anda siapkan? Yang perlu disiapkan adalah akun Gmail, akun-akun marketplace. Silahkan sebelum melanjutkan untuk praktek, Anda mempersiapkan hal-hal di bawah berikut ini. Karena kita akan langsung melakukan praktek untuk Google Keyword Planner, Ubersuggest, marketplace produk favorit, dan Google Trend. Jadi siapkan dulu semua ini ya. Anda mendaftarkan diri ke Gmail dan ke akun-akun marketplace. Oke.